Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Rizky Ananda Putra dalam pembelajaran matematika. Oke, pada kali ini kita akan membahas materi salah satu materi matematika yang sangat menarik, yaitu transformasi geometri. Oke, sebelum itu mari kita lihat pengertiannya dulu. Yang pertama, transformasi geometri itu adalah bagaimana cara kita memindahkan atau mengubah posisi suatu bangun geometri. Ya, bangun geometri itu ada titik, garis, bidang, atau bangun datar pada bidang koordinat tanpa atau mengubah bentuk dan ukurannya. Nah, itu transformasi ya. Transformasi intinya perubahan, baik dia memindahkan atau mengubah posisi, berputar atau bercermin, ataupun mengubah bentuk dari maksudnya ukuran dari besar menjadi kecil atau sebaliknya dari kecil menjadi besar. Ya, kita lihat. Nah, di sini kalau kita punya titik atau bangun A, setelah ditransformasi ia akan menjadi A aksen. Nah, ada tanda petik 1 itu dibaca A aksen dalam transformasi. Jadi transformasi itu semacam aturan perubahan posisi. Ya, perubahan. Nah, bentuk umum transformasi ada 4 yang dipelajari di SMP maupun di SMA. Yang pertama ada translasi atau pergeseran, geser atau berpindah tempat. Yang kedua ada refleksi atau bercermin atau cermin. Yang ketiga rotasi atau perputaran atau putar, dilatasi atau perbesar atau perkecil. Nah, contoh dalam kehidupan nyata itu misalnya untuk translasi saat kita menggeser ikon aplikasi di HP. Kalau refleksi itu misalnya kita sedang bercermin, kita melihat wajah kita di cermin. Kalau untuk rotasi kita lihat jarum jam yang terus berputar. Kalau kita lihat dilatasi misalnya kita memperbesar atau memperkecil foto di HP. Nah, tidak semua transformasi memperlakukan ukuran bangun dengan cara yang sama. Nah, ada transformasi yang tetap menjaga ukuran dan bentuk yang di sini dinamakan isometri. Nah, isometri itu transformasi juga, tapi dia menjaga ukuran dan bentuk. Tapi kalau yang sampai mengubah ukuran itu disebut dengan non-isometri. Nah, isometri itu subset dari transformasi geometri yang mempertahankan jarak atau panjang, besar sudut, dan bentuk. Artinya bangun asal dan bayangannya itu sama-sama ukurannya, mirip persis atau kongruen atau sama bentuk dan sama ukuran. Contohnya translasi, refleksi, rotasi. Sedangkan yang non-isometri itu subset transformasi geometri atau subset itu himpunan bagian dari transformasi geometri yang tidak mempertahankan ukuran. Baik panjangnya berubah tapi bentuknya tetap sama. Nah, ini artinya bangun asal dan bayangannya sebangun. Sama bentuk tapi ukuran berbeda, contohnya dilatasi. Ya, seperti itu ya. Supaya kita lebih paham lagi, mari kita langsung kepada topik translasi. Ya, dalam video ini kita lebih fokus kepada translasi. Nah, di sini translasi itu artinya menggeser suatu titik atau bangun tanpa memutar atau merubah ukurannya. Mari kita bayangkan bagaimana kita menggeser kursi dari depan ke belakang kelas. Itu bentuk dan ukuran kursi tetap sama. Hanyalah posisinya yang berubah. Yang mulanya di depan berubah menjadi di belakang karena kita geser. Yang kedua, ketika kita mendrag icon di layar HP, koordinat icon berubah, tampilannya tetap sama. Nah, yang berikutnya misalnya kita memindahkan stiker pada kertas. Seluruh stiker berpindah sejauh dan searah vektor tertentu. Nah, pada intinya semua titik pada bangun yang bergerak sejalan dan sejauh yang sama, seperti meletakkan sekotak stiker ke tempat lain tanpa menekuknya. Nah, ini mengenai pergeseran. Nah,
Dengan demikian, translasi itu adalah pergeseran suatu titik atau bangun datar pada bidang koordinat kalau kita berbicara secara geometri. Nah, pergeseran artinya geser ke kiri, ke kanan, atau ke atas, ke bawah sejauh tertentu tergantung vektor yang diberikan. Nah, ciri-ciri translasi bentuknya tetap sama, ukurannya tetap sama, tidak diputar, tidak dicermin, hanyalah posisinya yang berubah. Nah, ini dia. Jika ada titik X, Y, pasangan berurutan ini ya, X, Y dalam bidang koordinat kartesius, dan digeser sejauh vektor AB, maka hasilnya yang mula-mulanya titik X, Y, hasil transformasinya X kita tambahkan dengan vektor A, dan Y kita tambahkan dengan vektor B. Maksudnya adalah, maksud dari vektor A, B itu adalah, kalau misalnya A-nya bernilai positif, maka dia bergeser ke arah kanan. Kalau A-nya bilangan negatif, maka dia bergeser ke arah kiri. Begitu juga dengan B. Untuk B, kalau dia bernilai positif, maka geser dia ke atas. Kalau dia bernilai negatif, maka geser dia ke bawah. Nah, kita langsung ke contohnya. Segitiga ABC dengan A 1,1, B 3,1, C 2,4 ditranslasi dengan vektor 2,3. Tentukan koordinat A aksen, B aksen, dan C aksen. Mari kita jawab langsung di sini. Jawab. Nah, berdasarkan penjelasan tadi bahwa kalau ada X dan Y, ada titik X dan Y, dan ditranslasikan sejauh AB, vektor AB, maka nanti titiknya atau hasil translasinya X tambah A, Y ditambah dengan B. Nah, seperti ini. Dengan demikian, kan vektornya di sini 2,3. Artinya, kalau titik A-nya 1,1, jika kita translasikan sejauh 2,3, maka di sini A aksennya akan menjadi 1 ditambah dengan 2, yang berikutnya 1 ditambah dengan 3. Ya, 1 ditambah 2, 1 ditambah 3. Sehingga kita memperoleh titik A aksennya 3,4. Nah, seperti ini ya. Nah, yang berikutnya kita lihat B. Titik B-nya itu ada 3,1. Kita translasikan sejauh vektor 2,3. Maka bayangan B-nya adalah 3 ditambah dengan 2, 1 ditambah dengan 3. Dengan demikian, bayangan B atau B aksen itu 5,4. Nah, terus yang bagian titik C 2,4 kita translasikan sejauh vektor 2,3, maka bayangan C-nya berada pada, kita tinggal tambahkan 2 tambah 2, 4 ditambah dengan 3. Ini X, ini A, ini Y, ini B. Nah, seperti itu biar lebih jelasnya. Sehingga bayangan C atau C aksen itu 4,7. Nah, seperti ini ya. Sehingga di sini kita bisa langsung menentukan titik-titik bayangannya dan kita bisa menghasilkan segitiga yang baru setelah digeser. Nah, biar lebih jelasnya, mari kita geser berdasarkan bidang koordinat kartesius. Yang pertama titik A di 1,1, X-nya 1, Y-nya 1, berarti di sini. Ini titik A. Terus yang berikutnya ada titik B 3,1, X-nya 3, Y-nya 1, berarti pertemuannya di sini. Ini titik B. Titik C-nya 2,4 di sini titik C-nya. Sehingga kita bisa
kita bisa tambahkan garisnya, kita tinggal hubungkan garisnya. Oke, maaf kalau garisnya tidak lurus. Oke, nah ini segitiganya. Terus kita translasikan sejauh vektor 2,3. Vektor 2,3-nya itu jadi bergeser ke arah ini, vektornya 2,3. Berarti karena ini positif, karena x-nya positif, maka geser ke arah kanan. Geser ke kanan, sejauh 2 langkah, sejauh 2 langkah karena angkanya 2. Nah, terus yang berikutnya 3 kan juga positif, y-nya positif, jadi geser ke atas, sejauh angkanya berapa? 3. Berarti sejauh 3 langkah, Jadi di sini kita mari kita geser A. Dari 1,1 kita geser 2 langkah ke arah kanan. Berarti 1, 2. Ya, di sini. Terus 3 langkah ke arah atas. 1, 2, 3. Oke, titik A yang baru itu di sini. Dan kita beri nama dia A aksen. Nah, yang berikutnya titik B. Titik B ini kan 3,1. Kita geser 2 ke samping, 1, 2, ke atasnya sebanyak 3. 1, 2, 3. Nah, di sini titik B aksen. Sedangkan C aksen kita hitung 1, 2 dan ke atas 3. 1, 2, 3-nya di sini. Di 6. Nah, di 6 ya. Jadi tinggal kita hubungkan titiknya. Ya, seperti ini. Jadi segitiganya sekarang sudah bergeser. Yang mulanya di bawah sini, kita geser dia ke arah sana. Ya, kita geser dia sejauh vektor ini. Ya, seperti itu ya. Oke, di sini kayak dia kotor. Oke, ini saya hapus ya biar tidak kotor. Iya. Sekarang dia sudah berpindah tempat. Nah, ya sekarang kita coba contoh yang kedua. Nah, di sini segitiga PQR dengan P negatif 2,0, Q 1,2, R 0,4 ditranslasikan oleh vektor negatif 3,1. Tentukan bayangan segitiga tersebut. Ya, di sini dengan cara yang sama, kalau misalnya ada titik P itu X, Y, terus kita translasikan sejauh A, B, maka nanti akan menghasilkan bayangan X plus A, Y plus B. Nah, seperti ini ya. Nah, dengan demikian, jika P-nya ada negatif 2,0, ditranslasikan sejauh negatif 3,1, maka P akan menghasilkan bayangan negatif 2 ditambah dengan negatif 3, terus ada 0 ditambah dengan 1. Maka bayangan P berada di titik negatif 5,1. Nah, seperti ini, P aksen. Ya, yang berikutnya ada titik Q di 1,2. Ditranslasikan sejauh negatif 3,1. Maka Q aksennya 1 ditambah dengan negatif 3, kemudian 2 ditambah dengan 1.
maka kita dapat bayangan titik Q itu negatif 2. Kita hapus dulu satunya. Kita hapus. Oke, negatif 2,3. Nah, seperti ini ya. Oke, ada lagi yang R. R itu di 0,4 yang dimana ditranslasikan negatif 3,1. Maka R aksennya 0 ditambah dengan negatif 3. Selanjutnya 4 ditambah dengan 1. Maka bayangan titik R atau R aksen negatif 3,5. Ya, ini untuk titik bayangan dari P, bayangan Q, bayangan R. Secara geometrinya, maka kita tentukan dulu titik P, Q, dan R. Nah, di sini titik P tadi negatif 2,0. Negatif 2,0 itu X-nya negatif 2, Y-nya 0. Di sini, ini titik P. Oke, kita tulis P. Kemudian ada Q 1,2. Di sini Q 1,2 dan ada titik R 0,4. X-nya 0, R-nya 4. Di sini R. Oke, kita tinggal hubungkan titik-titik ini. Oke. Iya. Maka jadilah segitiga PQR. Nah, di sini kita akan translasi atau kita akan geser sejauh negatif 3,1. Vektornya vektor negatif 3,1. Maka ini ke kiri 3 langkah, ke kiri 3 langkah. Terus dilanjutkan ke kanan karena dia ke atas 1 langkah. 1 langkah. Ya, kita hapus dulu yang tersalah. Oke. Ke atas 1 langkah. Atau bisa juga duluankan ke atas 1 langkah baru ke kiri 3 langkah. Itu sama saja. Ya, kita mulai dari ke kiri 3 langkah. 1, 2, 3. Dan dilanjutkan ke atas 1 langkah. 1. Iya, maka titiknya ada di sini. Titik P aksen. Nah, di sini titik P aksen. Terus Q. Kita lanjutkan 3 langkah ke kiri, 1, 2, dan 3, dan dilanjutkan ke atas 1 langkah, 1. Oke, berarti di sini titik Q aksen. Terus titik R kita geser ke kiri 3 langkah, 1, 2, 3, dan ke atas 1 langkah, 1. Oke, berarti di sini titik R aksen. Nah, sebelum kita garis, kita hapus semua garis bantu yang sudah kita buat. Oke, kita hapus garis bantunya. Nah, sehingga yang kelihatannya cuman titik koordinatnya. Oke, berarti ini titik koordinat. Iya. Nah, dia akan berpindah seperti ini. Bentuk dan ukurannya tidak berubah. R itu berada di negatif 3,5. Terus Q itu berada di negatif 2,3. Dan bayangan P berada di negatif 5,1. Sesuai dengan ini tadi, negatif 5,1, negatif 2,3, negatif 3, positif 5. Jadi seperti ini ya. Oke, mari kita lanjut di contoh yang berikutnya. Ya,
Soalnya persegi panjang KLMN dengan K 0,0 titik pusat, L 5,0, M 5,2, N 0,2 ditranslasi dengan vektor 3, -2. Tentukan koordinat K, L, M, dan N. Ya, yang disuruh kita itu koordinat bayangannya. Jadi di sini sama saja, misalnya ada titik P, itu ada titik X, Y, ditranslasikan sejauh A, B, maka P aksennya akan menghasilkan X tambah A, Y tambah B. Nah, seperti ini. Jadi kita langsung saja, jika ada titik K 0,0, maka yang ditranslasikan dengan vektor 3, -2, maka di sini K aksen akan menghasilkan bayangan di titik 0 tambah 3, 0 ditambah dengan -2. Maka K aksennya 3, -2. Nah, yang berikutnya ada L, ada 5,0 ditranslasikan dengan vektor 3, -2, maka akan menghasilkan bayangan titik L di 5 ditambah dengan 3, 0 ditambah dengan -2. Maka di sini titik L atau bayangan titik L berada di titik 8, -2. Nah, yang berikutnya ada titik M. Titik M berada di titik 5,2 yang ditranslasikan dengan vektor 3, -2. Maka bayangan titik M berada di 5 ditambah dengan 3, 2 ditambah dengan -2. Maka bayangan titik M berada di 8,0. Dan yang berikutnya N di titik 0,2 ditranslasikan dengan vektor 3, -2, maka N aksennya 0 ditambah dengan 3, 2 ditambah dengan -2. Maka di sini bayangan titik N berada di 3,0. Nah, di sini kita sudah dapat titik K atau bayangan titik K berada di 3, -2, bayangan titik L berada di 8,-2, bayangan titik M berada di 8,0, bayangan titik N berada di 3,0. Ini secara rumus atau cara cepat seperti ini. Bagaimana kalau secara konsep geometrinya atau secara bidang koordinat kartesiusnya? Jadi di sini kita tentukan dulu titik K-nya. Titik K-nya di sini 0,0. Oke. Terus titik L-nya 5,0. X-nya 5, Y-nya 0. Berarti di sini titik L-nya. Selanjutnya ada 5,2. 5,2 titiknya di sini, dan yang terakhir 0,2 adanya di sini. Ya, berarti kalau kita hubungkan titik-titiknya, dia semacam persegi panjang. Ya, begini. Ya. Oke. Nah, sekarang persegi panjang ini kita akan geser sejauh 3,-2. Berarti titik K ini titik M, ini titik N. Kita akan geser dengan vektor 3, -2. Berarti 3 ke arah kanan, ke
kanan 3 langkah dan ke arah bawah karena dia negatif ke bawah 2 langkah. Ya, mari kita mulai dengan titik K. Titik K-nya 3 langkah ke kanan 3 langkah. Berarti 1 2 3. Dilanjutkan 2 langkah ke bawah. 1 2. Berarti di sini titik K aksen. Yang selanjutnya titik L. 3 ke arah kanan. 1 2 3 dan 2 ke arah bawah. 1 2. Dan di sini titik L aksen. Mari kita lihat di M aksen. M-nya 1 2 3 dan 2 ke bawah. 1 2. Dan di sini titik M aksennya. M aksen. Dan yang selanjutnya N aksennya. 1 2 3 dan lanjutkan 2 ke bawah. 1 2. Dan di sini N aksennya. N aksen. Ya. Setelah itu kita coba hapus kembali yang garis bantunya. Sengaja dibuat seperti ini biar mudah dipahami. Oke. Iya. Kita kembalikan ke mode pen. Ya. Dan hasil pergeserannya adalah yang ini. Ya. Ini. Ya, maaf kalau miring-miring. Jadi seperti ini hasil pergeserannya. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut di contoh yang berikutnya. Ya, contoh selanjutnya, persegi panjang PQRS dengan P 1,1, Q 6,1, R 6,4 dan S 1,4 ditranslasi oleh vektor negatif 2,5. Tentukan koordinat bayangan persegi tersebut. Ya, di sini kita lihat ada titik P. Titik P ada 1,1 dengan cara yang sama seperti nomor sebelumnya, ditranslasi oleh vektor negatif 2,5. Kemudian bayangan titik P nya bisa kita peroleh dengan 1 ditambah dengan negatif 2, 1 ditambah dengan 5. Nah, selanjutnya bayangan titik P berada di 1 tambah negatif 2 itu negatif 1 dan 6. Berarti titik P, bayangan titik P di negatif 1,6. Titik Q 6,1. Oke, titik Q 6,1 ditranslasikan sejauh negatif 2,5. Maka bayangan titik Q berada di titik 6 ditambah dengan negatif 2, 1 ditambah dengan 5. Di sini bayangan titik Q berada di 6 tambah negatif 2 itu 4 dan 1 tambah 5 itu 6. Selanjutnya di titik R. Di R ada 6,4 ditranslasi sejauh negatif 2,5. Dengan demikian bayangan titik R bisa diperoleh dengan cara 6 tambah negatif 2, 4 ditambah dengan 5. Bayangan titik R berada di 4,4 tambah 5 itu 9. Yang selanjutnya ada titik S 1,4 ditranslasikan sejauh negatif 2,5, vektor negatif 2,5, dan bayangan titik S dapat diperoleh dengan cara 1 ditambah dengan negatif 2, 4 ditambah dengan 5.
bayangan titik S berada di 1 tambah negatif 2 itu negatif 1, 4 tambah 5 itu 9. Jadi kita sudah memperoleh bayangan dari titik PQRS, tinggal kita hubungkan ke dalam titik koordinat. Nah, awalnya tadi di soal ada persegi panjang dengan titik P 1,1. Berarti titik P itu di 1,1 sini, titik P. Dan titik Q di 6,1, kita lihat 6,1 di sini, ini titik Q. Dan titik R di 6,4, ini titik R. Dan di titik S 1,4 di sini. Ya, inilah persegi panjang yang dimaksud dalam soal. Persegi panjang PQRS. Ya, kita lihat. Ya, kita sudah menghubungkan dan kita geser dengan vektor min 2, 5. Min 2 ini artinya ke kiri, karena dia negatif, ke kiri 2 langkah. 2 langkah dan dilanjutkan karena di sini positif ke atas. Ke atas 5 langkah. 5 langkah. Dengan demikian kita bisa mulai dari titik P ke kiri 2 langkah. 1, 2. Ya, berarti ada di sini dan ke atas 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti bayangan titik P di sini. P aksennya. Yang selanjutnya ada titik Q. Ke kiri 2 langkah. 1, 2. Dan dilanjutkan ke atas 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti titik Q, bayangan titik Q di sini. Selanjutnya titik R. Titik R ke kiri 2 langkah, 1, 2, dan ke atas 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Ini bayangan titik R atau R aksen. Yang selanjutnya titik S, ada ke kiri 2 langkah, 1, 2, dan ke atas 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini adalah titik S, bayangan titik S. Selanjutnya kita akan hapus garis pembantunya biar rapi, kelihatan ininya saja titik bayangannya. Oke. Ya, kita sudah hapus. Dan kita coba hubungkan keempat titik ini dengan garis. Dan iya. Ya, sudah tergeser ke arah atas. Jadi ini yang dimaksud dengan pergeseran. Ya, kita lanjut di contoh yang selanjutnya. Nomor 5. Persegi ABCD dengan A2,2, B4,2, C4,4, dan D2,4 ditranslasi dengan vektor 5, -3. Tentukan koordinat A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Nah, di sini kita langsung saja A ada titik 2,2 ditranslasi sejauh vektor 5, -3. Maka bayangan titik A nya 2 ditambah dengan 5, 2 ditambah dengan -3. Maka bayangan titik A itu berada di titik 7, -1. Yang berikutnya ada titik B 4,
4,2 ditranslasi sejauh vektor 5, negatif 3. Maka bayangan titik B-nya 4 ditambah dengan 5, 2 ditambah dengan negatif 3. Nah, di sini bayangan B-nya berada di 9, negatif 1. Yang berikutnya, yang bagian C. Titik C ada di 4,4 ditranslasikan dengan vektor 5, negatif 3. Maka bayangan titik C berada di titik 4 tambah 5, 4 ditambah dengan negatif 3. Maka bayangan titik C berada di 9,1. Yang berikutnya ada titik D 2,4. 2,4 ditranslasi sejauh 5, negatif 3. Maka bayangan titik D-nya adalah 2 ditambah 5, 4 ditambah dengan negatif 3. Maka bayangan titik D-nya ada di titik 7,1. Nah, kita sudah memperoleh bayangan titik A, B, C, D. Sekarang kita lanjutkan di bagian titiknya. Ya. Di sini sudah ada bidang koordinat kartesius. Titik A tadi ada di 2,2, ada di sini. Ini titik A. Dan titik B ada di 4,2. 4,2 di sini. Ini bayangan titik B. Terus titik C di 4,4. Ini titik C, dan titik D ada di 2,4. Ini titik D. Dengan demikian, persegi yang dimaksud itu adalah persegi yang ini. Iya, ini persegi yang dimaksud, persegi ABCD. Jadi kita akan translasi atau kita akan geser sejauh vektor 5, negatif 3. Jadi kita tulis di sini 5, negatif 3. Nah, 5 ini artinya geser ke kanan. Geser ke kanan. Ke kanan 5 langkah. 5 langkah. Nah, pada bagian bawah geser, karena dia negatif, geser ke bawah. Kalau positif, geser ke atas. Ini negatif 3, geser ke bawah 3 langkah. Nah, mari kita mulai dari titik A. Titik A geser 5 langkah ke arah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, dan lanjut 3 langkah ke bawah. 1, 2, 3. Berarti di sini adalah titik A aksen. Terus yang B 5 ke arah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, dan 3 ke arah bawah. 1, 2, 3. Ini adalah titik B. Bayangan titik B. Yang berikutnya titik C. Kita geser 5 ke arah kanan. 3, 4, 5, dan 3 ke bawah. 1, 2, 3. Oke, ini adalah titik C aksen. Dan yang terakhir titik D, kita geser dia ke arah kanan sejauh 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, dan ke bawah 3 langkah. 1, 2, 3. Dan di sini adalah titik D aksen. Selanjutnya kita akan hapus garis-garis pembantu ini. Oke, kita hapus. Ya, sekarang sudah sisa titiknya saja, dan kita akan lanjut untuk menghubungkan keempat titik ini. Oke. Ya. Ini hanya contoh ya. Kalian bisa buat dengan penggaris biar lebih rapi lagi. Ya, awalnya persegi itu di sebelah sini dan pindah ke sebelah sini.
Ini yang namanya pergeseran. Kita lanjut di contoh yang berikutnya, contoh terakhir. Kita misalnya pakai trapesium ya. Oke, kita lihat contoh yang berikut. Trapesium UVWX dengan U 0,0, V 4,0, W 3,2, X 1,2 ditranslasi oleh vektor 2,5. Tentukan bayangan trapesium tersebut. Ya, ini ada contoh yang pertama dan ada contoh yang kedua. Mari kita lihat contoh yang pertama. Anggaplah ini bagian A, ini bagian B. Ya, kita mulai jawab untuk bagian A. Pada bagian A, kita langsung saja titik U itu 0,0. Tapi di sini ditranslasi oleh vektor 2,5 dan kita diminta untuk tentukan bayangan trapesium tersebut. Ya, kalau translasi maka hasilnya titik U-nya itu, bayangan titik U-nya di 0 tambah 2 karena ditranslasikan oleh vektor 2,5. 0 tambah 2, 0 tambah 5. Maka hasilnya adalah bayangan titik U berada di 2,5. Yang berikutnya ada V di titik 4,0 ditranslasikan sejauh 2,5. Maka bayangan titik V-nya ada di 4 tambah 2, 0 tambah 5. Maka bayangan titik V-nya ada di 6,5. Nah, yang berikutnya ada titik W. Ada W itu di 3,2. 3,2 ditranslasi sejauh 2,5. Maka W aksennya atau bayangan titik W-nya 3 tambah 2, 2 tambah 5. Maka bayangan titik W-nya kita jumlahkan 5,7. Dan yang berikutnya ada titik X, ada 1,2 ditranslasikan sejauh 2,5. Maka di sini bayangan titik X-nya ada di 1 tambah 2, 2 ditambah dengan 5. Maka bayangan titik X-nya ada di 3,7. Ya, kita sudah mendapatkan bayangannya. Terus pada bagian B, di sini ada trapesium YZAB dengan Y, kita lihat titik Y negatif 2,0 ditranslasi sejauh negatif 3, negatif 2. Maka di sini bayangan titiknya, kita langsung saja bayangan titik Y-nya min 2 tambah min 3 itu min 5, 0 tambah negatif 2 itu negatif 2. Ya, kita lanjut lagi. Pada bagian titik Z ada 2,0 ditranslasikan sejauh vektor negatif 3, negatif 2. Maka titik Z-nya, bayangan titik Z-nya berada di 2 tambah negatif 3, negatif 1, 0 tambah negatif 2 itu negatif 2. Dan yang berikutnya ada titik A di 1,3, kemudian ditranslasikan oleh vektor sejauh negatif 3, negatif 2. Maka bayangan titik A-nya 1 ditambah negatif 3 itu negatif 2, kemudian 3 tambah negatif 2 itu 1. Dan titik berikutnya ada titik B
di mana titik B itu negatif 1,3 ditranslasikan sejauh vektor negatif 3, negatif 2. Maka bayangan titik B-nya berada di negatif 4,1. Ya, jadi kita sudah menemukan bayangan titik dari A dan B. Yang bagian A trapesium UVWX dan untuk B trapesium YZAB. Ini kita sudah dapat titik-titiknya, dan selanjutnya kita akan pindahkan titik-titik ini ke dalam bidang koordinat kartesius. Oke, ini bidang koordinat kartesiusnya di sini 6 dan sampai di atas anggaplah di sini 7 nanti ya. Oke, kita mulai. Ada titik U tadi, titik U 0,0 di sini, dan ada titik V 4,0 di sini, ada titik W 3,2 ada di sini, dan titik X 1,2 di sini. Jadi dia menyerupai trapesium, ya. Iya. Ya, seperti ini trapesiumnya U, V, W, dan X. Kemudian digeser atau ditranslasi oleh vektor 2,5. Artinya ke kanan ditranslasikan oleh vektor 25. Nah, artinya di sini tinggal kita lihat 2 ke kanan 2 langkah, karena dia positif maka ke kanan, dan ini positif juga ke atas, artinya atas 5 langkah. Tinggal kita lihat U-nya ke kanan 2 langkah, 1, 2, ke atas 5 langkah, 1, 2, 3, 4, 5, berarti di sini. Terus ini U aksennya, berarti V aksennya berada di sini. Ya, ini V aksennya. Terus W aksennya berada di mana? Berada di sini, 7. Aduh, ini berdempelan dengan nama jadi. Oke. Sebentar. Jadi di sini. Jadi di sini, oke, kita gambar. Ya, di sini ada 5,7 dan di sini ada ini titik W aksen, di sini ada titik X aksen, ada 3,7. Nah, seperti ini. Kita lihat. Ya. 3,7, 5,7, 6,5, 2,5. Nah, seperti ini ya. Dan selanjutnya kita lagi menjawab yang bagian B, ada YZAB, titik Y tadi ada di negatif 2,0, di sini titik Y, dan Z ada di 2,0 di sini. Ini titik Z. Selanjutnya ada titik A 1,3, titik A 1,3. Oke. Oh, sorry, yang ini 0,2, titik Z nya keliru. Titik Z nya itu di 2,0 itu di sini. Dan yang selanjutnya ada titik B negatif 1,3. Kita hubungkan titik-titiknya. Oke.
Ya, berarti ini Y, Z, A, B. Selanjutnya kita akan pindahkan sejauh negatif 3, negatif 2. Jadi vektornya negatif 3, negatif 2. Negatif 3 ini artinya ini ke kiri sejauh 3 langkah, dan yang ini ke kanan, ke bawah sejauh 2 langkah. Kita mulai dari titik Z, 3 langkah ke kiri. Jadi titik Y dulu ya. 1, 2, 3 dan dilanjutkan ke bawah 2 langkah. 1, 2. Jadi ini adalah titik Y, bayangan titik Y atau Y aksen. Terus yang berikutnya Z. 1, 2, 3 dan dilanjutkan ke bawah 2 langkah. 1, 2. Ini Z aksen. Dan yang berikutnya titik A, 1, 2, 3 dan lanjut ke bawah 1, 2. Ini adalah titik A aksen. Dan titik B, 1, 2, 3 dan titik 2 langkah ke bawah. Ini titik B aksen. Dan kita coba hapus untuk garis pembantunya. Kita hapus semuanya. Dan setelah kita hapus, kita akan hubungkan dari masing-masing titik. B aksen ke A aksen ke Z, B aksen ke Y, dan Y ke Z. Ya, jadi dia bergeser seperti ini. Oke, semoga bisa dipahami dengan sangat baik. Sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk materi transformasi geometri. Sampai jumpa di video berikutnya dalam materi translasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.